Seberapa besar sebenarnya alam semesta kita ini? Kamu siap? Mari kita ukur. Jika dibandingkan dengan bumi, manusia itu sangat kecil dan bumi sangat besar. Kita hanya bagian kecil dari bumi ini. Namun, ukuran itu belum seberapa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Jarak antara bumi dan bulan itu setara dengan 3,8 juta lapangan sepak bola. Kalau naik mobil lewat jalan tol, kita baru akan sampai hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Jarak menuju Mars akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Kalau naik mobil, akan butuh 2,5 abad lebih untuk sampai ke Mars. Itu baru Mars. Jika kita ingin ke ujung tata surya, sampai Neptunus. Kalau naik mobil akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi. Itu masih di dalam tata surya kita. Kamu siap menembus batas tata surya? Kencangkan sabuk kalian. Saat menembus keluar dari tata surya, kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil. Voyager melaju begitu cepat, dengan 61.500 km per jam, atau kecepatannya setara dengan 192 kali kecepatan dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari terlihat seperti setitik bintang di angkasa. Meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya, untuk membentuk wilayah yang dinamakan Oort cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya dalam waktu 35 tahun. Namun, untuk Voyager bisa keluar dari Oort cloud, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Oort cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Dalam perhitungan di sini sudah tidak masuk akal jika menggunakan satuan kilometer. Tapi menggunakan pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Untuk bisa membayangkan tahun cahaya kita dapat mengingat Albert Einstein, dia yang menemukan bahwa di dunia ini objek yang paling cepat adalah cahaya. Ya, tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Dan, meskipun dengan kecepatan 1 miliar kilometer per jam, cahaya masih membutuhkan waktu 1462 hari lebih lagi untuk bisa sampai di bintang paling dekat dengan kita, yaitu Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini, untuk bisa sampai dari ujung ke ujung. Dan yang pastinya, kita gak sampai di situ. Kalau kita zoom up lagi, kita akan berada di galaksi tempat kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti. Kira-kira ada 100 miliar lebih bintang seperti matahari, dan 800 miliar lebih planet di galaksi kita ini. Ternyata galaksi Bima Sakti atau Milky Way yang super raksasa dengan miliaran planet dan bintang, hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di Local Group. Dan, Local Group sendiri hanyalah bagian yang sangat kecil dari Virgo Supercluster. Di sini, ada lebih dari 2.000 galaksi yang berisi bintang dan planet yang tidak terhitung lagi banyaknya. Masih belum sampai di sini, Virgo Supercluster ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Ternyata supercluster ini hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, tapi seperti debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Di luar ini, tentunya masih ada lagi dan terus menjadi misteri, karena kita hanya bisa melihat bagian ini dari alam semesta. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita, sedang bertumbuh terus, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga, bahwa,
semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta besar lainnya. Yang saat ini, ujungnya, masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Namun kesimpulannya adalah, kita hanyalah bagian kecil dari Sang Pencipta alam semesta ini.